Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, yang mana dengan karunia tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan guna menambah maklumat di dalam al-ulum asy-syar'iyyah. Menambah wawasan kita dalam al-ulum asy-syar'iyyah, di antaranya mengilmui, memahami fikih warisan. Al-ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Sebelumnya di luar sana, ayyuhal ikhwah wal akhawat, banyak orang yang tidak terlalu peduli dengan ilmu ini, yaitu ilmu fikih warisan. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui apa manfaat, apa kemuliaan, apa keutamaan dari mempelajari ilmu fikih warisan ini. Dan di antara orang ada juga berpikir ilmu fikih warisan, fikih waris adalah merupakan ilmu yang sangat sukar, ilmu yang sangat susah. Karena mengapa? Di antara sebab kenapa mereka berkata seperti itu, mungkin mereka pertama tidak mempelajari fikih warisan secara benar. Yang kedua, tidak mau betul-betul bersungguh-sungguh di dalam talabul ilmi, mengilmui ilmu fikih warisan ini. Ada orang ketika masuk pada pekan pertama, pertemuan pertama, mereka bersemangat. Mereka mempunyai hamasah, mempunyai semangat yang berlebih. Tapi ketika masuk pada pertemuan yang selanjutnya dan selanjutnya, perlahan semangat itu pudar. Bagaimana mungkin seseorang mau betul-betul ingin memahami sebuah ilmu kalau dia tidak mempunyai semangat, tidak mempunyai keseriusan, keistiqomahan. Dan ketahuilah, wahai ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya ilmu ini, ilmu fikih warisan ini adalah ilmu yang sangat langka. Ilmu yang sangat jarang dibahas. Ilmu yang tidak semua orang bisa memahaminya. Orang mungkin bisa berbicara tentang hadis, berbicara tentang syarah hadis, berbicara tentang fikih, berbicara tentang adab, tapi banyak di antara mereka tidak mengetahui dasar-dasar atau ilmu faraid secara baik. Padahal ilmu fikih warisan ini nanti akan kita jabarkan adalah merupakan ilmu yang sangat unik, yang sangat agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala langsung menjabarkan hukum-hukumnya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskannya, menjelaskan detailnya dalam Al-Qur'an. Tidak ada sebuah ilmu pun selain ilmu faraid yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan detailnya di dalam Al-Qur'an. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah." Dirikanlah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dirikanlah salat. Tapi tata cara salat, bagaimana salat, itu datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikumus syiyam." Diwajibkan atas kalian berpuasa.
Bagaimana cara puasa? Kapan batas puasa? Kapan dimulai? Kapan semuanya itu? Detailnya dan rinciannya datang daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ilmu ini Allah Subhanahu Wa Taala langsung merincikannya. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad." Bagi kalian para suami, setengah daripada harta warisan apabila pasanganmu, istrimu, ketika ia meninggal tidak meninggalkan anak. Artinya Allah langsung menjelaskan bagi suami sekian, bagi sefulan sekian. Ini menjelaskan kepada kita betapa utamanya ilmu ini. Kemudian, ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, untuk mengingatkan diri pribadi dan antum semuanya, mari nanti ketika kita sudah mulai mempelajari fikih warisan ini, mari kita betul-betul beristiqamah. Jangan sampai kita hanya semangat di awal, sehingga pada akhirnya kita luluh lantak. Tapi insya Allah ana percaya kepada antum dan antunna, insya Allah khususnya pada malam hari ini kita berjuang berusaha memahami sebuah ilmu. Karena tidaklah ada sebuah ilmu melainkan di dalamnya ada yang namanya kesulitan. Tidaklah sebuah ilmu ada di dalamnya butuh konsentrasi yang penuh. Apapun ilmunya. Baik matematika mungkin awalnya mudah, tapi kalau udah tinggi akan merasakan beberapa kesulitan. Kesulitan itu bukan berarti untuk dihindari. Kesulitan bukan untuk ditinggalkan. Kesulitan untuk dituntaskan. Begitupun faraid. Kalau antum mendapatkan kesulitan, bukan berarti kita meninggalkannya. Mendapatkan sesuatu yang agak rumit, kita tinggalkan. La. Laisa kadzalik. Bukan seperti itu. Jikalau kita menemukan kesulitan, bagaimana kita berupaya untuk menuntaskannya. Menjelaskannya. Maka marilah nanti kita bersama-sama beristiqamah, konsisten di dalam memahami fikih warisan ini. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi antum, bagi keluarga antum, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar antum. Adalah sebuah ilmu, ya akhwat wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah sebuah ilmu, kecuali di sana para ulama menjelaskan ada 10 mabadi, 10 dasar, 10 pokok daripada sebuah ilmu harus dijelaskan kepada seseorang yang akan menuntut sebuah ilmu. Di antaranya kita akan buka, yaitu ini. Yaitu fikih warisan dalam Islam. Yaitu para ulama menjelaskan jikalau seseorang mulai memahami, mempelajari sebuah ilmu, dimanapun itu, hatta bahkan sampai antum belajar di Madinah atau di Libya, biasanya para dosen, para masyayikh, mereka menjelaskan ada namanya mabadi, dasar-dasar yang harus dipelajari sebelum memperdalam sebuah ilmu. Yang pertama ini ada hadduhu, nanti insya Allah akan ada terjemahannya. Hadduhu, definisinya, kita harus tahu apa definisinya. Contohnya kalau kita ingin mengetahui faraid, kira-kira apa faraid itu? Jangan sampai kita mempelajari faraid, fikih waris, tapi kita nggak paham apa yang dimaksud dengan fikih waris. Contohnya orang mempelajari nahu, tapi jikalau ditanyakan kepadanya, apa itu nahu? Dia bingung, dia heran. Lantas, apa yang sebenarnya dia pelajari? Jadi, pertama kali kita harus mempelajari makna, pengertian daripada ilmu yang akan kita pelajari. Itu maudhu'nya, maudhu'uhu, temanya. Apa saja temanya? Samaratuhu, buahnya, faedahnya, nisbatuhu ila ghairihi. Ilmu ini, jikalau dibandingkan dengan ilmu yang lain, masuk dalam kategori apa? Dan fadluhu, begitupun
keutamaannya. Begitupun siapa yang menjadikan atau meletakkan ilmu faraid ini, dan ismuhu, dan apa nama lain daripada ilmu faraid ini, dan istimdaduhu, dari mana asalnya, dan hukmu ta'allumihi, hukum mempelajari ilmu fikih warisan ini, dan masailuhu, dan permasalahan-permasalahan apa saja yang dibahas dalam ilmu warisan. Nah, inilah dia terjemahannya bagi antum yang mungkin ada di antara antum dan antuna yang belum mempelajari bahasa Arab. Yang pertama yaitu kita harus ini pengertian ya. Kita harus mengetahui pengertian dari para ilmu faraid. Pengertian atau definisi dari para ilmu faraid. Insya Allah akan dibahas setelah ini. Yang kedua, pembahasan atau temanya. Jadi kita harus mengetahui ketika seseorang mempelajari ilmu waris, ilmu faraid, apa temanya? Apa tema yang akan dibahas? Apa pembahasan yang akan dibahas? Yaitu tema atau pembahasan yang akan dibahas yaitu harta peninggalan. Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dan penjabarannya. Nah, penjabarannya insya Allah kita akan jelaskan pada waktunya. Jadi tema atau pembahasan dari para ilmu waris yaitu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Inilah yang akan kita bahas. Bagaimana hukumnya, bagaimana pembagiannya, bagaimana penjelasannya. Kemudian yang kemudian pembuat atau peletak ilmu tersebut, yakni ilmu waris ini, fikih warisan ini, ilmu faraid, siapakah yang menciptakannya atau siapakah yang menjabarkannya? Siapakah yang menjelaskannya? Sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan kepada antum dan antuna, sesungguhnya ilmu fikih warisan ini langsung Allah Subhanahu wa taala menjabarkannya di dalam kitab ini. Langsung Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala lah yang menjelaskan, yang menjabarkan ilmu faraid ini. Kemudian nama-nama, yakni nama-nama lain daripada ilmu faraid. Nama-nama lain daripada ilmu faraid. Sebelumnya ya ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, ada namanya tujuan mempelajari ilmu faraid. Tujuan dalam mempelajari ilmu faraid ialah menyampaikan orang pada haknya. Yakni kita ingin menyampaikan seseorang kepada haknya. Karena mengapa ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah? Ada orang ketika pembagian harta warisan yang berhak malah tidak dapat. Yang mana seseorang tersebut berhak mendapatkan harta warisan malah dirampas oleh orang lain. Jadi tujuan mempelajari ilmu waris ini, fikih mawaris ini, ilmu faraid ini ialah menyampaikan orang pada haknya. Atau menyampaikan harta peninggalan tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, jadi tujuannya ialah tujuan yang mulia, yakni bagaimana orang mendapatkan haknya. Bagaimana seseorang mendapatkan haknya dari peninggalan pewarisnya. Kemudian penisbatan ilmu ini kepada ilmu yang lain, yaitu ilmu ini adalah merupakan ilmu syar'i. Ilmu syar'i sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Sebagaimana ilmu aqidah, sebagaimana ilmu fikih, sebagaimana ilmu usul, sebagaimana ilmu tajwid, yang mana apabila kita berbicara tentang ilmu syariah atau ilmu syar'i, maka ini masuk dalam kategori yang Allah Subhanahu wa taala firmankan talabul ilm, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi ilmu ini, ilmu fikih warisan ini bukanlah ilmu duniawi, bukanlah ilmu yang berkaitan tentang harta benda saja. Tidak. Ilmu ini adalah ilmu syar'i yang mana Allah Subhanahu wa taala langsung yang menjabarkannya
Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskannya di dalam kitabnya. Yang selanjutnya pembahasannya. Nah, ini bukan pembahasannya, itu keutamaannya. Keutamaan sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa hadis, di antaranya ta'allamul fara'id fa innahu min dinikum. Ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan kita baca penjelasannya pada babnya. Itu pelajarilah ilmu faraid. Sesungguhnya ilmu faraid ini termasuk dalam bagian agamamu. Kemudian ayol ikhwa barakallahu fiikum, tadi kita sudah menjelaskan peletak atau yang menjelaskan, yang membuat ilmu warisan ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama-nama daripada fikih warisan, yaitu nama-nama lain daripada faraid. Ada fikih warisan bisa diartikan ilmu faraid. Bisa dinamakan ilmu waris. Bisa dinamakan fikih waris. Jadi fikih warisan ini mempunyai beberapa nama. Bisa antum sebut ilmu faraid, bisa antum sebut ilmu waris, bisa antum sebut fikih waris atau fikih mawaris. Ini adalah nama lain daripada ilmu faraid. Kemudian hukum mempelajari ilmu faraid. Hukum mempelajari ilmu faraid. Hukum mempelajari ilmu faraid, ayol ikhwa barakallahu fiikum, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah terhadap semua muslim. Artinya kalau fardu kifayah, kita berbicara tentang fardu kifayah, apabila sebagian orang mempelajari ilmu fikih warisan, maka gugurlah kewajiban atas yang lainnya. Jadi dari wajib jadilah kepada sunnah. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya wajib. Tapi bukan fardu ain, fardu kifayah. Wajib. Kalau dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban tersebut menjadi sunnah, menjadi mandub. Begitupun ilmu faraid. Jikalau seseorang di antara orang sudah mempelajarinya, maka berpindahlah dari hukum wajib kepada sunnah. Tapi tetap, seseorang apabila dia mempelajari ilmu faraid, dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar, yang sangat agung, yang mana ilmu ini adalah ilmu yang sangat langka, ilmu yang sangat berbeda daripada ilmu yang lain, yang mana Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskannya, menjabarkannya di dalam kitabnya. Dan landasan ilmu ini yaitu dasar atau landasan dari ilmu ini yaitu kitabullah dan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengapa ayul ikhwa barakallahu fiikum, kenapa kita mempelajari ilmu fikih mawaris? Insyaallah kita akan jelaskan pada pembahasan yang berikutnya. Kita akan buka. Nah, kita akan buka penjelasannya. Barakallahu fiikum. Ya, ini dia. Barakallahu fiikum. Penjelasan ringkas yang mana ini membantu antum semuanya. Yang pertama kita mempelajari yaitu makna atau definisi daripada ilmu faraid. Yang mana yang tadi setelah kita jelaskan, sebelum kita mengilmui sebuah ilmu, kita harus memahami makna atau definisi daripada ilmu faraid secara istilah. Definisinya sebagaimana yang antum lihat, yaitu ilmu yang membahas bagaimana cara membagikan peninggalan kepada yang berhak menerimanya. Itu ilmu yang membahas bagaimana
cara kita membagikan harta atau peninggalan tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Karena mengapa ayol ikhwah, barakallahu fiikum, banyak orang di luar sana ketika mereka belajar membagikan harta warisan, kadang mereka membagikan kepada orang yang terkuat. Kadang mereka membagikan kepada orang yang sangat berpengaruh. Contohnya di sebuah kebiasaan sebuah kaum, ketika membagikan harta warisan, mereka tidak benar-benar menyampaikan seseorang pada haknya. Contohnya, ada adat yang hanya mewariskan, membagikan harta warisan hanya kepada laki-laki saja. Sebaliknya, ada sebuah adat, kebiasaan sebuah kaum di luar sana, mereka membagikan harta warisan hanya kepada orang-orang yang perempuan. Atau ada lagi sebuah kaum, kebiasaan sebuah kaum, mereka membagikan harta warisan tidak sesuai dengan pembagian yang Allah Subhanahu wa taala jabarkan. Kemudian ya ikhwah, barakallahu fiikum, kita kembalikan kepada kitab, kepada pembahasan. Itu yang pertama tadi, definisi secara bahasa. Afwan, kita balik kembali. Definisi secara bahasa. Nah, definisi secara bahasa. Faraid secara bahasa berartikan al-qat'u. Yaitu pertama diartikan al-qat'u, memotong. Kemudian faraid juga diartikan secara bahasa at-taqdiru, yaitu menentukan. Yang mana at-taqdir ini diambillah makna yang sangat cocok daripada ilmu faraid. Itu menentukan bagian-bagian kepada ahli waris. Yaitu seseorang akan ditentukan berapa bagiannya, berapa dia akan menerima, semua itu akan dijelaskan pada bab faraid. Kemudian faraid secara bahasa juga diartikan al-inzal, yaitu menurunkan. Kemudian at-tabyin, yaitu menjelaskan. Kemudian al-ihlal, yaitu menghalalkan. Artinya, secara bahasa, faraid mempunyai 5 makna, yaitu al-qat'u, at-taqdiru, al-inzalu, at-tabyinu, al-ihlal. Ini makna faraid secara bahasa. Kemudian tadi kita sudah jelaskan, yaitu faraid secara istilah, yaitu ilmu yang membahas bagaimana membagikan harta kepada orang yang berhak menerimanya. Itu kita membagikan harta ini dengan ilmu. Tidak boleh seseorang membagikan harta peninggalan sesuai dengan kehendaknya. Misalnya ada orang yang ingin membagikan hanya untuk fulan saja yang lebih banyak. Sementara ahli waris yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Ini zalim. Ini tidak boleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala memutus itu semuanya dengan menjelaskan, menurunkan ayat-ayat yang berkenaan tentang ilmu faraid ini. Kemudian, al-ikhwah barakallahu fiikum, yaitu keutamaan, kita akan mempelajari selanjutnya, yaitu keutamaan daripada ilmu faraid. Yang pertama kita bahas keutamaan ilmu faraid di dalam Al-Quran. Banyak dari ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskan, merincikan makna bagian-bagian daripada ilmu faraid. Allah Subhanahu wa taala jelaskan si fulan dapat sekian, si fulanah dapat sekian. Ini berbeda dengan hukum-hukum yang lain. Contohnya hukum salat, hukum puasa. Allah Subhanahu wa taala tidak menjabarkannya. Jadinya ketika Allah Subhanahu wa taala menjabarkan di dalam kitabnya, maka ini merupakan sebuah keutamaan sebuah ilmu yang mana tidak semua ilmu Allah Subhanahu wa taala jabarkan di dalam kitab. Ya, ini berbanggalah seseorang mempelajari ilmu faraid ini, fikih waris ini. Kenapa? Karena ilmu ini ialah ilmu yang spesial
ilmu yang langka, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menjelaskan, merincikan bagian-bagian di dalam hukum-hukumnya. Itu adalah berupa keutamaan dari Al-Quran. Kemudian, keutamaan ilmu faraid dari hadis. Banyak hadis yang membahas keutamaan ilmu faraid, di antaranya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul faraidha wa'allimuha an-nas fa innahu nisful 'ilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul faraidha wa'allimuha an-nas. Pelajarilah olehmu ilmu fikih warisan, ilmu faraid, dan ajarkanlah kepada manusia. Kenapa? فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ. Karena sesungguhnya ilmu faraid ini seakan-akan dia merupakan setengah ilmu. وَهُوَ يَنْسَى. Tapi ilmu faraid ini mudah dilupakan orang. Banyak dilupakan orang. Buktinya, sekarang banyak orang-orang yang tidak paham bagaimana ilmu faraid. Banyak orang-orang yang tidak mengetahui apa makna daripada ilmu faraid. Dan ini salah satu bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yang mana ilmu ini merupakan ilmu yang sangat mudah dilupakan orang. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwasannya ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut daripada umat Nabi SAW. Dicabut secara bertahap atau maupun secara langsung. Yakni sebagaimana yang antum pahami sekarang, yang antum lihat, banyak orang memahami ilmu-ilmu yang lain, tapi sangat jarang orang-orang memahami fikih warisan. Yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW setengah ilmu ialah sebagaimana yang antum ketahui, hukum ada dua makna, ada dua macam. Yaitu hukum kepada mukallafin ada dua macam. Yang pertama, ilmu atau hukum yang berkaitan tentang kehidupan. Ilmu atau hukum yang berkaitan dengan kehidupan. Dengan seseorang ketika ia hidup. Hukum solat, hukum puasa, hukum zakat dan yang lainnya. Ini hukum berkaitan tentang kehidupan, dengan kehidupan. Dan yang kedua, ada ilmu atau hukum yang berkaitan tentang setelah kehidupan. Artinya, ilmu itu ada dua macam. Ilmu yang pertama itu ilmu yang berkaitan tentang kehidupan ketika seseorang masih hidup, dan ilmu yang berkaitan tentang setelah kehidupan, yaitu setelah kematian. Itu pada waktu kematian. Ilmu faraid ini membahas ilmu-ilmu pembahasan-pembahasan setelah seseorang meninggalkan dunia ini. Jadi harta yang dimiliki seseorang setelah ia wafat itu akan dibahas, akan dibagikan sesuai dengan pembagian dari Nabi SAW dan Rasulnya. Kemudian ayyul ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada pensyariatan, hikmah daripada pensyariatan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ilmu fikih warisan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mensyariatkan sebuah hukum, sebuah ilmu, melainkan di dalamnya ada hikmah. Melainkan di dalamnya ada faedahnya. Contohnya, ayyul ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, orang-orang terdahulu pada bab waris, mereka mengutamakan orang yang kuat. Mereka mengutamakan orang yang terkuat. Orang yang berpengaruh. Kadang anak mereka tidak dapat. Kadang yang mendapatkan itu paman atau kakek atau abang yang paling besar. Sehingga yang lain, yang para du'afa, para orang-orang yang lemah,
tidak mendapatkan bagiannya. Contohnya orang yang lemah, misalnya para perempuan, para anak kecil, para anak-anak yang belum balik, mereka nggak dapatkan haknya. Maka dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan, jelaskan ilmu faraid ini dengan tujuan mereka yang para du'afa, orang-orang yang dianggap lemah, tidak bisa mendapatkan hak mereka secara langsung, Allah Subhanahu wa taala sampaikan mereka kepada haknya. Inilah di antara hikmah bagaimana seseorang mempelajari ilmu faraid, yaitu dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala langsung menyampaikan seseorang pada haknya. Karena mengapa? Karena ini adalah hal-hal yang banyak dianggap remeh oleh manusia. Banyak yang dianggap sebelah mata oleh manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskannya. Kemudian ayol ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah Allah, di antaranya tabi'u ma'i. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala jadikan bagian laki-laki 2:1 dengan bagian perempuan. Kalau orang yang tidak memahami hikmah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan secara umum laki-laki mendapatkan 2 bagian dan perempuan mendapatkan 1 bagian. Orang-orang di luar sana mungkin tidak paham, mereka mengatakan, kenapa perempuan mendapatkan bagian yang lebih kecil? Kenapa laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukum tersebut dengan hikmah. Hikmah adalah adil. Dan adil adalah yang bijaksana. Bijaksana tidak mesti harus sama rata. Contohnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukum faraid 2:1 ketimbang laki-laki ketimbang perempuan. Kenapa? Kalau perempuan, mereka mendapatkan harta warisan mereka adalah untuk mereka. Harta warisan mereka adalah milik mereka. Tidak boleh diambil, tidak boleh dikurang-kurangi. Itu murni milik mereka. Mereka tidak ada kewajiban menafkahi. Mereka tidak ada namanya kewajiban menafkahi suami. Mereka tidak ada kewajiban menafkahi sang istri, sang anak. Adapun laki-laki, walaupun dia mendapatkan 2 bagian, dia harus menjalankan beberapa kewajiban. Di antara kewajiban ialah mereka menafkahi anak. Mereka menafkahi istri. Jadilah Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk mereka 2 bagian, karena 2 bagian ini bukan untuk mereka saja. 2 bagian ini akan mereka bagikan kepada kerabat-kerabat mereka, kepada anak-anak mereka, kepada istri-istri mereka yang menjadi tanggung jawab mereka. Jadi kalau perempuan 1 bagian ini murni untuk mereka. Tanpa adanya pengurangan, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dicurangi. Adapun laki-laki, iya, 2 bagian. 2:1 benar. Tapi mereka mempunyai tanggung jawab. Kewajiban-kewajiban yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan lebih untuk mereka karena mereka mempunyai tanggung jawab yang besar, menafkahi keluarga, menafkahi anak, dan yang lainnya. Itulah hikmah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala mewajibkan, menjelaskan sebuah hukum, pastilah ada hikmahnya. Nah, jadi dengan ilmu faraid ini kita akan banyak mengetahui hikmah-hikmah daripada ilmu faraid. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sekian? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk fulan sekian? Itu semuanya adalah merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Baiklah ya ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Inilah muqaddimah singkat daripada ilmu fikih warisan. Insyaallah setelah ini kita akan masuk kepada kitabnya. Sebelum kita masuk kepada kitab,
Silakan bagi antum atau antuna yang ingin bertanya, satu atau dua orang sebelum kita memasuki kitab berkaitan tentang muqaddimah atau ilmu faraid atau fikih mawaris. Fikih mawaris. Tafadhal. Nah. Silakan bagi kawan, bagi teman-teman yang bertanya berkaitan tentang muqaddimah atau fikih waris yang sudah kita sampaikan tadi. Silakan. Kita tunggu. Ada Ustaz. Nah, silakan tafadhal. Mengenai tentang ilmu faraid Ustaz, bahwa dia adalah fardu kifayah, yang dimana apabila dikerjakan sebagian orang maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Saya ingin pertanyakan di sini Ustaz, apabila di suatu daerah, misalnya kampung, di mana di situ tidak memahami ilmu faraid, mereka tidak mempelajari ilmu faraid, apakah orang yang tidak memiliki kemampuan atau kudro untuk mempelajari ilmu faraid mendapatkan juga dosa Ustaz? Atau yang mendapatkan dosa di sini hanya orang-orang yang memiliki kemampuan untuk belajar, namun mereka tidak gunakan waktu mereka untuk belajar. Syukur Ustaz. Nah, barakallahu fiikum. Nah, fardu kifayah ini bukan berarti satu kampung, atau fardu kifayah ini kalau dilakukan, dipahami satu umat Islam, maka jatuhlah kewajiban ilmu faraid menjadi dari wajib kepada sunnah. Ini fardu kifayah. Dan lagi ayol ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Seseorang apabila dia tidak memahami ilmu fikih warisan, tidak paham pembagiannya, maka tidak boleh dia membagikan sesukanya. Maka dia harus menanyakan kepada orang yang ahli, kepada orang yang memahaminya, kepada asatidzah atau masyayikh. Dia harus menanyakannya. Kenapa? Karena tidak halal seseorang membagikan harta ini sesuai dengan kehendak mereka. Karena tidak mungkin semuanya rela. Misalnya, udah kita bagi rata aja. Sementara ada orang yang pada awalnya dia lebih berhak, lebih banyak, terus dibagikan secara rata. Mungkin dia nggak ikhlas, nggak nerima. Makanya awalnya dia harus bertanya kepada ustadz atau ulama atau masyayikh tentang pembagian fikih mawaris ini. Jadi dia harus mengilmui wajib, tidak. Jadi kalau dia tidak paham, tidak memahami, maka dia harus menanyakan kepada orang yang ahli. Nah, tapi kalau dia udah paham, dia tidak lakukan ilmu tersebut, maka tidak halal baginya membagikan ilmu warisan kalau dia menyelisihi pembagian yang Allah Subhanahu wa taala gariskan di dalam kitabnya. Baik, begitu wahai Imran, barakallahu fikum. Tetap dia harus bertanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, ada pertanyaan di dalam chat, yaitu mengapa untuk anak yang seibu, yaitu saudara yang seibu, misalnya al-ikhwah li'um, misalnya ada saudara dan saudari seibu. Mengapa mereka tidak menggunakan kaidah 2:1? Ahsanti barakallahu fiik. Ini sepertinya ukhti kita sudah mulai memahami sebelumnya tentang ilmu fikih warisan, yaitu ada beberapa pengecualian. Tadi sudah Anda gambarkan kepada antum, asal daripada ilmu fikih waris, laki-laki 2:1 ketimbang perempuan. Kecuali ada istisna. Istisna itu artinya pengecualian. Dan di antara pengecualiannya ialah anak yang dari ibu. Misalnya antum punya saudara laki-laki dan saudari ibu, mereka tidak masuk dalam kategori 2:1, yang mana itu masuk dalam kategori yang dikecualikan di dalam hukum fikih mawaris sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan nanti. Insyaallah kita akan gambarkan, jelaskan pada pembahasan bab as-thuluts 1/3 dan bab as-sudus 1/6.
Jadi di antara pengecualiannya yaitu anak yang dari ibu. Yaitu auladul mereka tidak masuk dalam kaidah lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi mereka tidak masuk dalam kaidah laki-laki 2:1 ketimbang perempuan. Itu masuk dalam kategori pengecualian dalam kaidah. Karena ada beberapa kaidah, barakallahu fikum, pengecualian. Ahsanti barakallahu fik. Taib. Kita masuk ke kitab. Afwan, ana buka dulu kitabnya. Diharapkan mungkin kebanyakan antum mungkin insyaallah sudah memiliki kitab. Dan kalau ada beberapa dari kawan yang belum memiliki kitab, silakan melihat di layar, memperhatikan dan menulis di rumah-rumah antum. Barakallahu fikum. Kita buka kitabnya kembali. Nah, ini dia kitab Al-Fawaid fi Tashili Masailil Faraid. Ini ditulis oleh Syekh Faiz Ibn Ahmad Al-Ghamidi. Yaitu beliau adalah seorang alim di Masjid Nabawi yang beliau ahli di dalam bab faraid, yang mana alhamdulillah sebelumnya saya dan kawan-kawan juga belajar di majelis beliau. Karena sebagaimana yang antum ketahui, khususnya bagi orang-orang yang sudah pernah umrah, di sana di Masjid Nabawi ada namanya majelis-majelis. Antum misalnya antum mau pilih majelisnya majelis hadis, berarti antum datang kepada Syekh Al-Abbad. Misalnya antum mau ikut bermajelis, majelisnya akidah, majelis yang membahas tentang akidah, maka misalnya antum datang kepada majelisnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhail. Atau ingin membahas tentang fiqih, antum datang kepada Syekh Abdullah Az-Zahid. Atau membahas di usul, antum datang kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Atau kepada tafsir, antum datang kepada Syekh Mukhtar Asy-Syanqiti. Adapun faraid, di sana ada majelis yang resmi yang diakui di Masjid Nabawi yang diketuai oleh Syekh Faiz Ibn Ahmad Al-Ghamidi hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk kepada kitabnya. Silakan bagi antum semuanya yang sudah memiliki kitab, silakan buka kitabnya pada halaman 6. Halaman 7. Tafadhal, siapakah yang ingin membaca? Ana Ustaz. Nah, silakan. Barakallahu fiikum. Ta'rifu ilmul miras. Tafadhal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Ta'rifu ilmi miras. Huwa ilmu biqawaidil fiqhiyah wal hisabiyah allati yutawassalu biha li ma'rifati nasibu kullu waris min tarikati nasibi kullu waris min tarikati kullu warisin min tarikati kulli warisin min tarikati muwarrisihi. Iya, itu ilmu fikih mawaris, itu sebuah ilmu dengan kaidah fikhiyah dan kaidah matematika, karena di sana ada kaidah fikhiyah dan ada juga unsur matematikanya. Misalnya si fulan setengah, si fulan seperempat, si fulan seperenam, si fulan seperdelapan. Yang mana dengan ilmu ini kita bisa mengetahui nasib kulli warithin min tarikati muwarrithi. Kita mengetahui bagian dari setiap ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Artinya, dengan ilmu miras ini, dengan fikih mawaris ini, dengan ilmu faraid ini, kita mengetahui nasib bagian-bagian ahli waris yang akan mereka dapatkan dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Apa itu ahli waris? Itu orang yang hidup. Itu waris. Muwarris adalah orang yang sudah meninggal, yang meninggalkan harta. Dalam bahasa kitanya pewaris. Silakan Wasil
Al-huququ al-huququ al-muta'alliqa bitarkati wa hiya bimajmu'ah fi kalimati tadum. Wahia majmu'atun fi kalimatin tadum. Silakan. Tadum. Al-awwal tajhizul mayyit min tagsili wa takfin wa hafara lil qabri wa yuqaddimu indal hanabila ala ghairihi minal huquqi wa yuqaddamu indal hanabila ala ghairihi minal huquqi. Naam, taib. Kita jelaskan. Yani ayul ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris. Di sana bukan berarti semua harta langsung dibagi-bagi seenaknya. Tidak. La. Karena di sana ada beberapa kewajiban yang harus diperhatikan. Kewajiban yang pertama yang harus ditunaikan ialah tadhizul mayyit. Yaitu kita mempersiapkan mayit ini menuju liang kuburnya. Baik itu misalnya kita mempersiapkan untuk pemandiannya, pengkafanannya, gali kuburnya. Dan ini di mazhab Hambali lebih diutamakan daripada yang lainnya. Ini kalau seseorang fulan wafat, sebelum hartanya dibagi-bagikan kepada ahli waris, yang pertama kali yang harus diperhatikan ialah dia harus dikeluarkan dari harta miliknya tersebut persiapan yang dia butuhkan menuju liang lahat atau liang kubur. Jadi yang pertama kali itu harus dikeluarkan dulu hal-hal atau persiapan-persiapan yang dibutuhkan oleh mayit sebelum dia bagikan yang lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan. Nah, as-tsani. Ad-dain wa yanqasimu ila qismain. Ya. Alif. Ad-duyun muta'alliq bi'ainil tarikati. Duyunun muta'alliqatun bi'ainit tarikah. Wa muta'alliqatun bi'ainit tarikati. Atau langsung yang kedua ba. Ba ad-duyun muta'alliq Duyunun muta'alliqun bi zimmatil mayyit. Nah, yang pertama tadi ada duyunun muta'alliqatun bi'ainit tarikah. Adanya harta, adanya hutang. Dain itu hutang. Yang kedua yang harus diperhatikan, yang harus wajib dikeluarkan sebelum pembagian harta tersebut, yakni yang kedua hutang. Semua hutang harus wajib ditunaikan. Hutang tersebut ada dua macam. Ada hutang yang berkaitan dengan zatnya harta tersebut. Misalnya seseorang punya hutang kepada orang lain. Maka sebelum dia membagi-bagikan hartanya, misalnya dia sudah dikafankan, disolatkan, kemudian dia punya hutang. Jadi sebelum pembagian tersebut dibagi-bagikan, seseorang harus dibayarkan hutang-hutangnya dengan uang yang ia miliki. Jadi, misalnya fulan punya hutang kepada fulan yang lain. Jadi, harus dikeluarkan uang atau harta dari harus dikeluarkan harta atau uang harta yang dia miliki untuk membayar hutang. Jadi wajib seseorang itu membayarkan hutangnya. Jadi tidak boleh seseorang langsung hartanya dibagi-bagikan, melainkan yang pertama dia harus membayarkan hutangnya dengan harta yang dia miliki. Yang kedua, dain yang kedua, yaitu hutang yang kedua. Yang pertama adalah hutang yang berkaitan dengan hak sesama manusia yang pertama tadi. Yang kedua, hutang yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Itu hutang yang berkaitan tentang tanggung jawab seseorang. Contohnya seseorang mempunyai hutang, misalnya hutang haji misalnya seseorang sudah wajib haji. Kemudian sebelum dia menunaikan haji, wafatlah ia. Maka
para ahli waris wajib mengeluarkan dari hartanya untuk menunaikan haji tersebut. Kalau dia mampu. Kita bicara kalau dia mampu sebelumnya. Contohnya begini. Anda kasih gambaran kepada antum. Misalnya ada orang kaya. Orang kaya yang mana ketika sebelum dia wafat, dia mampu. Sebelum dia wafat, dia mampu secara harta, secara fisik. Tapi dia tidak menunaikannya. Udah wajib kepadanya, tapi dia tidak menunaikannya. Maka ketika dia wafat, maka wajib kita mengeluarkan hutang yang berkaitan tentang tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, menunaikan haji tersebut, kita hajikan dia dengan harta yang dimiliki oleh pewaris tersebut. Jadi al-ikhwan dan akhwat rahimakumullah, hutang tersebut sebagaimana yang antum ketahui, kita ulangi, hutang ada dua macam. Yang pertama, hutang yang berkaitan dengan sesama manusia, dan hutang yang berkaitan dengan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hutang yang berkaitan dengan sesama manusia ini wajib ditunaikan. Kenapa? Karena itu adalah haknya orang lain. Karena mengapa? Karena seseorang apabila dia sebelum memasuki surga, misalnya kalau dia mempunyai utang, maka dia tidak akan masuk surga sebelum hutang-hutangnya diselesaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib baginya menunaikan hutangnya dari harta warisan yang dia tinggalkan. Yang kedua, hutang yang berkaitan tentang tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kami kasih gambaran, yaitu hutang berupa hutang haji bagi orang yang sudah mampu sebelumnya. Yang kedua, hutang nazar. Misalnya begini, seseorang bernazar misalnya, jikalau saya begini, mendapatkan begini misalnya, maka saya akan berinfak sekian. Kemudian sebelum dia sempat melakukan, misalnya nazarnya sudah terpenuhi dan alhamdulillah terlaksana apa yang dia nazarkan, maka dia wajib menunaikan nazarnya. Kemudian sebelum dia mampu sempat melakukan nazarnya tersebut, maka dia wafat. Walaupun dia wafat, wajib atas ahli waris membayarkan hutang nazar yang berupa harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Misalnya seseorang bernazar, insya Allah kalau saya lulus, saya akan berinfak sekian-sekian. Saya bernazar. Maka para ahli waris berhak harus mengeluarkan sebagian daripada harta pewaris, membayarkan nazar daripada orang tua mereka, atau kerabat mereka, atau pewaris mereka. Kemudian, yang ketiga, hak yang harus ditunaikan sebelum pembagian harta warisan. Tafadhal, silakan. As-salis. As-salis al-wasiyah. Bisulusi fa'aqallu li ghairi waris li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Sa'din bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu as-sulus was-sulus katsir akhrajahu Bukhari fi kitab wasayah. Kemudian yang ketiga yang harus ditunaikan, yang harus dibayarkan oleh seseorang ketika dia wafat, dari hartanya, dari harta warisan yang dia tinggalkan, yaitu al-wasiyat. Seseorang apabila dia memiliki wasiat kepada orang lain, maka wasiat tersebut wajib ditunaikan. Selama wasiatnya tidak lebih dari sepertiga. Karena mengapa? Karena wasiat hanya boleh dilakukan maksimalnya sepertiga harta. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia ingin berwasiat kepada orang lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ats-tsulusu was-tsulusu katsir. Ya, boleh kamu berwasiat sepertiga, hanya saja sepertiga ini udah banyak. Artinya boleh sepertiga. Kalau lebih daripada sepertiga, maka wasiatnya tidak boleh.
Yang kedua, wasiat tersebut hanya boleh kepada orang yang bukan ahli waris. Artinya, tidak boleh seseorang, tidak sah seseorang berwasiat kepada pewaris atau ahli waris. Ahli waris. Contohnya, seseorang berwasiat, nanti kalau saya wafat, saya wasiatkan harta saya untuk anak saya nomor sekian. Tidak boleh. Atau, jikalau saya wafat, saya berwasiat, harta saya untuk istri saya. Tidak boleh. Wasiat tersebut hanya boleh diperuntukkan kepada orang yang bukan ahli waris. Jadi, yang ketiga yang harus ditunaikan sebelum pembagian harta adalah wasiat. Kita ulangi yang pertama tadi. Yang pertama yang harus ditunaikan yaitu persiapan mayit menuju liang kuburnya. Baik itu berupa kafan, gali kubur, pemandian, dan yang lainnya. Yang kedua, hutang. Hutang ini juga ada dua macam. Hutang yang berkaitan tentang haknya manusia, dan hutang yang berkaitan tentang haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang harus ditunaikan yaitu al-wasiyat. Wasiat. Barulah kemudian yang keempat, al-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, barulah haknya al-miraf. Jadi ada 4 hak. Jadi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris itu ada 4 hak yang harus ditunaikan. Barulah setelah wasiat, barulah kita membagi-bagikan harta warisan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, arkanul irthi. Silakan bagi yang membaca yang lain. Syukran ya akhil Habib. Barakallahu fiikum. Ustaz. Silakan. Ustaz. Silakan. Arkanul irs. Nah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, hafizahullah, arkanul irs, muwarris, wa huwa al-mayyit. Wasani, waris, wa huwa al-hayy. Wasalis, muwarris, al-mawrus. Wahia at-tarikah. Nah, kita jelaskan. Ada namanya di dalam bab fikih mewaris, ada namanya arkanul irthi. Arkanul irthi yang pertama adalah muwarris. Yang pertama adalah muwarris. Muwarris ini adalah al-mayyit. Orang yang meninggal dunia yang mana dia meninggalkan harta warisan. Kalau bahasa kitanya pewaris. Orang yang meninggalkan harta. Yang kedua, rukun yang kedua, yaitu waris. Wahuwal hayy. Dalam bahasa Indonesia diartikan ahli waris yang hidup. Jadi, ahli waris itu adalah orang yang hidup. Kalau orang yang sudah wafat, maka dia tidak dihitung ahli waris. Misalnya, seorang suami meninggal dunia. Dia meninggalkan istri dan 3 anak. Dia punya 3 anak. 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan sudah meninggal. Maka anak perempuan yang sudah meninggal ini tidak dihitung. Yang dihitung adalah orang yang masih hidup tatkala pewarisnya meninggal dunia. Jadi kalau orang yang sudah meninggal, maka dia tidak dihitung sebagai ahli waris. Kemudian yang ketiga tadi arkanul irti mauruth, yaitu at-tarikah. Artinya at-tarikah yaitu artinya harta peninggalan. Kita jelaskan di sini ya ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Apa itu rukun? Rukun ialah inti dari permasalahan. Artinya kalau tidak ada satu di antara rukun ini, maka batallah semuanya. Kalau tidak ada pewaris, maka tidak ada namanya saling mewaris. Kalau tidak ada ahli waris, maka tidak ada namanya saling mewaris. Kalau tidak ada harta, maka berarti nggak ada saling mewaris. Misalnya seseorang wafat, benar-benar tidak ada
harta yang dia tinggalkan, maka nggak ada warisan. Maka tidak ada namanya hukum mewarisi. Jadi, sebagaimana yang antum melihat, kita kembalikan kepada kitab ini. Arkanul irthi. Rukun. Rukun ini ma yalzamu min wujudihil wujud wa min adabihil adam. Kalau ada yang ketiga ini, maka adalah warisan tersebut. Maka adalah fikih warisan tersebut. Maka adalah saling mewarisi tersebut. Sama seperti rukun iman dan rukun Islam. Jikalau tidak ada satu rukun, maka runtuhlah segalanya. Jadi rukun ini adalah yang paling penting, yaitu kalau tidak ada, kita tandain, kalau tidak ada muwarith, maka tidak ada namanya saling mewarisi. Atau tidak ada warith, tidak ada ahli waris misalnya, maka tidak ada namanya saling mewarisi. Atau selanjutnya, tidak ada harta, maka tidak ada namanya saling mewarisi. Inilah beda rukun. Jadi kita hafal, kita pahami bahwa rukun dari pewarisan ada 3. Yang pertama adanya pewaris, yaitu orang yang meninggal tadi. Yang kedua adanya ahli waris, yaitu orang yang hidup tersebut. Yang ketiga adanya mauruth, adanya harta warisan yang ditinggalkan. Ini adalah rukun. Jadi antum bedakan mana rukun, mana syarat nantinya. Barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk kepada syarat. Syarat warisan. Tafadhol, silakan bagi yang ingin membaca. Yang lain, jazakumullah khairan bagi teman yang sudah membaca tadi, ana ucapkan jazakumullahu khairan. Nah. Silakan. Bismillah, Ustaz. Nah, barakallahu fiikum. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul irth. Tahaqquq al-awwal tahaqquq maut al-muwarrith. Wa yakunu haqiqatan bil muayanati aw bil syahadati aw hukman kal mafqudi. Nah. Thaniyan tahaqquq hayatil. Ana jelaskan yang pertama, itu syarat adanya warisan. Yang pertama tahaqquq mautil muwarrith. Kita harus memastikan bahwa pewaris ini benar-benar wafat. Jadi kita pastikan, kita buktikan bahwa pewaris atau orang yang akan mewariskan harta tersebut, ia wafat. Wa yakunu haqiqatan bil mu'ayana atau bisyahada. Baik itu misalnya dia disaksikan langsung dengan mata langsung, misalnya antum langsung melihat bahwa orang tua antum meninggal. Antum tahu, berarti inilah ahli waris saya. Berarti inilah pewaris saya. Atau dia diketahui wafat dengan persaksian. Misalnya si fulan, misalnya di daerah yang jauh, mereka bersaksi bahwa fulan wafat. Atau secara hukum. Nah, jadi ada 3 cara menghukumi, memastikan seseorang wafat. Yang pertama, berupa persaksian langsung secara mata. Jadi secara langsung antum melihat kepada fulan bahwa dia benar-benar wafat di depan antum. Yang kedua, antum bisa memastikan dia wafat dengan asy-syahadah, dengan persaksian orang lain misalnya bahwa pewaris tersebut wafat misalnya. Atau dihukumi bahwa seseorang tersebut benar-benar dia wafat. Misalnya dihukumi bagaimana? Misalnya seseorang berlayar di dalam sebuah kapal pesiar. Kemudian ada insiden. Dan tidak diketahui pasti apakah laki-laki ini benar-benar wafat atau enggak. Tapi mayatnya tidak diketahui, tidak disaksikan, tidak juga dilihat secara mata, maka dia dihukumi wafat misalnya. Atau orang yang hilang, misalnya ada orang yang diculik berpuluh-puluh tahun, 40 tahun, maka mereka dihukumi secara hukum wafat.
Walaupun ada beberapa kasus, Ustadz kadang beberapa tahun, bertahun-tahun, kadang mereka balik, Ustadz bagaimana Ustadz, itu lain hukum. Jadi para ulama menjelaskan kalau orang yang wafat tersebut, orang yang hilang tersebut, kadang mereka bisa dihukumi wafat dengan beberapa syarat. Ada di antara para ulama menghukumi 4 tahun, 10 tahun, atau 40 tahun. Nanti akan kita bahas pada babnya. Jadi orang yang mafqud, orang yang hilang, kadang bisa dihukumi bahwa dia wafat. Kalau dilihat bahwa dia secara garis besar mungkin wafat. Kecuali kalau misalnya antum hilang dan antum ketahui bahwa dia masih hidup di sana, masih bisa telepon, masih bisa menghubungi antum, maka hilangnya dia di sini tidak dianggap wafat. Tapi kalau dia hilang, benar-benar hilang, bertahun-tahun, maka kadang qadhi atau waliul amr menghukumi, menjatuhkan vonis bahwa dia meninggal dunia. Jadi yang pertama kita harus memastikan pewaris kita meninggal dunia. Yang kedua, silakan. Barakallahu fiikum. ثانيا تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو بلحظة كالطفل الذي انفصل عن أمه حيا ثم مات. Baik. Yang kedua itu kita harus memastikan kehidupan daripada ahli waris. Artinya ahli waris yang akan mewarisi harta tersebut, dia harus benar-benar hidup. Baik itu misalnya dia hidup secara lama, misalnya udah ketika pewarisnya meninggal dia hidup lama, atau dia ketika pewarisnya meninggal, kemudian dia meninggal setelahnya, walaupun sesaat, itu tetap dihitung hidup. Atau ketika dia masih dalam kandungan, yang mana sudah ditiupkan ruh 4 bulan, maka dia dihitung hidup secara manusia. Jadi kita harus memastikan pewaris ahli waris tersebut hidup. Baik kita saksikan secara nyata, kita lihat langsung, atau kita lihat tak lama misalnya setelah bapaknya, anaknya meninggal, maka anaknya ini tetap mendapatkan warisan walaupun dia meninggal semenit setelah bapaknya. Atau kita yakini dia hidup secara hukum. Misalnya kita mengetahui bahwa janin ini sudah 4 bulan, sudah ditiupkan ruh, maka dia tetap dihitung hidup secara hukmi. Nah, itu yang kedua, yaitu kita harus memastikan kehidupan dari ahli waris. Nah, tafadhal yang ketiga. ثالثا العلم بمقتضى الإرث معرفة الوارث والمحجوب ومعرفة القريب والبعيد من الميت. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu sebelum seseorang membagi-bagikan harta, dia harus mempunyai ilmu yang dibutuhkan tentang warisan. Dia harus punya ilmu. Kenapa? Maka tidak boleh seseorang membagi-bagikan harta warisan sesuai dengan kehendaknya. Dia harus memiliki ilmu. Terkhusus kalau kalau sebagian ahli waris tidak rela. Tidak rela, maka mereka tidak boleh membagi-bagikan harta sesuai dengan kehendak mereka. Itu ilmu yang berkaitan tentang ahli waris. Itu misalnya dia harus mengetahui ma'rifatul waris, yaitu mengetahui orang-orang yang akan mewarisi, atau orang-orang yang al-mahjub, orang-orang yang terhalangi dari harta warisan, misalnya siapa sajakah mereka, atau wa ma'rifatul qaribi wal ba'idi, mengetahui mana yang paling dekat dan mana yang jauh minal mayyit. Jadi ada di dalam warisan tersebut ada namanya mana yang paling dekat dan mana yang paling jauh, dan mana yang paling kuat dan mana yang paling lemah. Semuanya itu akan kita pelajari nanti insyaallah pada bab fikih warisan ini. Nah, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan. So, Ustaz, Nah, silakan. Ustaz, Silakan, tafadhal. ini tadi Ustaz, yakni apa namanya tahakkuku hayatil al-warith, yaitu anak kecil apabila dia barusan
baru lahir, kemudian meninggal setelah meninggalnya ayahnya walaupun beberapa menit. Walaupun Ini Ustaz, sesaat. walaupun sesaat. Apabila kalau dia meninggal Ustaz, maka yang berhak mengambil warisannya Ustaz. Ya kalau dia meninggal maka yang berhak mendapatkan warisan dari harta yang dia dapatkan daripada pewarisnya yang tadi itu ahli warisnya. Misalnya ada ibunya, ada pamannya misalnya masih hidup, atau ada saudaranya, abangnya, kakaknya misalnya. Jadi harta warisan misalnya si bayi tadi yang wafat setelah wafatnya orang tuanya tersebut misalnya, atau anak tersebut yang wafat setelah wafatnya orang tuanya tersebut, 1 menit atau lebih dari wafatnya orang tuanya, maka harta warisan yang dia miliki akan dibagikan kepada ahli warisnya, karena dia juga memiliki ahli waris tersendiri, misalnya ibunya, atau saudara-saudaranya, atau kakeknya, dan yang lain. Barakallahu fiikum. Yang lain silakan yang ingin bertanya. Ana mau tanya Ustaz. Ya silakan. Jadi sebagaimana yang Ustaz jelaskan tadi, hukum ahli waris ini yang dimana Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran secara wadih, secara detail, yang tidak bisa kita ganggu gugat lagi. Jadi di dalam adat Ustaz di kampung itu ada namanya harta tinggi Ustaz, yang mana kalau seandainya orang tua dia meninggal, harta ini tidak bisa dibagikan ke ahli waris, tapi harta ini diturun-temurun kepada anak perempuannya yang besar atau yang kecil, Ustaz. Ya. Apakah itu menyalahkan hukum Allah atau gimana, Ustaz? Syukran, Assalamualaikum. Antum dari mana? Ana dari Sumatera, Ustaz. Sumatera Barat? Iya, Ustaz. Barakallahu fiikum. Ana juga dari Sumatera Barat. Ana paham yang antum tanyakan. Barakallahu fiikum. Jadi biasanya di sebuah kaum, di sebuah kabilah, ada kebiasaan mereka misalnya memperuntukkan rumah untuk perempuan, atau memperuntukkan rumah untuk anak tertentu, tidak boleh dijual. Yang pertama kita ketahui, al-ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, harta yang dimiliki seseorang, yang pertama kali harus kita pahami, harta ini adalah milik Allah. Itu pertama kali kita pahami. Harus kita yakini bahwa harta ini adalah milik Allah. Dan Allah berhak membaginya sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala hendaki. Yang pertama. Yang kedua, harta ini milik Allah dan kita hanya berupa titipan saja. Kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan ini. Maka harus kita kembalikan harta ini kepada pembagiannya sesuai dengan pembagiannya yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Jelas dalam hukum faraid. Hukumnya adalah sekian dan sekian. Pembagiannya adalah sekian dan sekian. Hukum asal adalah dibagi kepada ahli waris. Baik. Hukum asal dibagi kepada ahli waris. Jadi orang yang hidup, pewaris misalnya bapak-bapak atau orang yang misalnya dia rasa udah mulai wafat, udah menjelang wafat nih, terus dia rasakan ini dan itu sehingga dia berwasiat, maka dia nggak berhak berwasiat seperti itu. Dia nggak berhak berwasiat seperti itu. Itu yang pertama. Karena itu adalah murni dari pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena udah jelas pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian ada jalan keluarnya. Yang pertama tadi kita jelaskan, ini kita tegaskan. Kita harus patuh dengan pembagian yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dan tetapkan. Tapi kalau misalnya ahli waris yang terkuat, misalnya anak dan suami dan bapak, mereka bersepakat misalnya rela misalnya harta ini tidak dipakai, ya silakan. Misalnya mereka rela, tapi jelas setelah pembagian dulu.
Nah, kalau mereka bersepakat rumah ini nanti tidak dipakai, misalnya rumah ini setelah ditotal-total jatuh kepada bagiannya si fulan, atau misalnya jatuh kepada bagiannya si fulan, atau mereka patungan nanti misalnya rumah ini ingin dijadikan rumah keluarga atau rumah peninggalan misalnya, tidak apa-apa. Tapi tidak boleh seseorang menghalangi berwasiat seperti itu. Tapi kalau ada jalan keluarnya, silakan. Seseorang misalnya dia turun dari haknya, misalnya udah kalau begitu toib, saya tidak mau rumah itu, misalnya udah dapat bagiannya, misalnya ini dapat sekian, terus dia mengalah, dan yang lain pun mengalah misalnya, maka tidak mengapa. Misalnya mereka bersepakat, misalnya mereka patungan, oke, setelah harta warisannya ini dibagi, mereka bersepakat bahwa nanti insya Allah rumah ini dijadikan rumah pusaka, rumah peninggalan, silakan tafadhol. Tapi kalau itu sudah disepakati bersama. Tapi kalau ada satu orang yang tidak sepakat dari ahli waris misalnya, maka tidak sah. Harus ada namanya ittifaq. Nah, harus ada namanya ittifaq. Misalnya ada satu aja yang orang nggak sepakat, misalnya nggak rela, nggak sepakat, maka tidak boleh dibagikan seperti itu. Adapun orang yang akan menjadi pewaris, orang yang akan wafat tersebut, tidak boleh baginya memilah-milih harta. Misalnya ini harta buat fulan, ini harta buat fulanah, ini harta buat bersama-sama, tidak boleh. Karena harta yang dia tinggalkan, harta yang akan dia wariskan kepada anak-anaknya, kepada kerabatnya, harta tersebut adalah harta Allah, dan Allah berhak membaginya sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Barakallahu fiikum. Yang lain silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Nah, silakan. Yang pertama terkait dengan seorang anak ini yang meninggal di usia masih belia. Dia tidak memiliki harta selain lembaran pakaian, kemudian buku-buku ilmu yang itu bermanfaat. Yang jika itu dibagikan ataupun dijual, tentunya ahli waris yang lain juga sudah sama-sama tafahum lah, tanpa ditanya pun mereka sudah mafhum ini pakaian tidak perlulah untuk dijual dan lain sebagainya, sudah digunakan saja siapa yang mau menggunakannya, dari misalnya laki-laki ya biar diteruskan sama adiknya ataupun kakaknya yang laki-laki untuk pakaian. Terus juga dengan kitab juga seperti itu. Terus apakah memang yang kalau hartanya yang ditinggalkan hanya seperti ini memang harus dibagi sesuai dengan pembagian syar'i ini, atau boleh atas dasar tasamuh tadi Ustaz? Nah, itu yang pertama. Yang pertama ya. Yang kedua silakan. Ya. Yang kedua, seorang suami dia hidup dan modalnya ini hampir seluruhnya itu 90% dari harta istrinya, dan dia tidak kembalikan harta tersebut kepada istri. Artinya beberapa lahan yang sudah dimiliki oleh istri itu dijual, tidak kembali, dan dia untuk memberikan nafkah kepada istri ini sulit. Nah, ketika dia meninggal, dia kan di situ meninggalkan istri, meninggalkan anak anak istrinya dia. Nah, terus itu nanti masalah kepemilikan harta yang selama ini dinisbatkan kepada dia itu nanti bagaimana itu pembagiannya, Ustaz? Nah, baik. Yang pertama tadi adalah tentang pakaian yang barakallahu fiikum. Yang kalau misalnya ada peninggalan yang seperti mana yang sudah digambarkan tadi, misalnya peninggalan yang mungkin berupa buku atau berupa pakaian, kalau mereka bertasamuh itu lain hal. Misalnya udahlah saya nggak butuh, saya relakan, saya ikhlaskan, itu nggak mengapa. Itu boleh-boleh saja. Itu boleh, itu baik. Yang tidak boleh itu misalnya kalau ada yang menuntut, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia rela bertasamuh, dia udahlah saya relakan aja lah, kalau kamu mau ambil semuanya, silakan. Seseorang aja dia mengambil aja boleh, apalagi kalau hanya mengurangi haknya. Meninggalkan haknya saja secara
100% itu boleh. Misalnya saya nggak butuh, silakan dibagikan kepada yang lain, silakan. Apalagi kalau misalnya meninggalkan haknya yang sebagiannya saja. Maka boleh bagi seseorang, khususnya pada bab yang seperti ini, boleh misalnya dibagi-bagikan. Misalnya kalau dia bertasamuh, udahlah kalau seperti ini udah untuk adik-adiknya saja lah, nggak perlu lah misalnya dijual atau diperebutkan, misalnya bagi-bagikan. Kalau dia bertasamuh, berlapang dada dan dia mundur, dia tidak ingin menuntut, maka itu haknya. Boleh. Yang kedua tadi adalah kalau misalnya suami berdagang atau berbisnis, 90%-nya adalah uang dari istrinya. Dan dia tidak bisa menafkahi istrinya secara baik. Kemudian sang suami ini meninggal. Maka kalau misalnya itu musyarakah, misalnya ada syarikah atau ada syarikat di antara mereka, kayak saham, maka harus dikembalikan. Misalnya ini milik istri, ini misalnya haknya, jadi hak 90%-nya adalah misalnya ini adalah uangnya istri misalnya. Jadi 10%-nya itulah yang akan dibagi-bagikan. Itu yang pertama. Kalau misalnya istrinya sudah mengikhlaskan, udah bang, pakailah semuanya bang, nggak usah dibagi-bagikan, nggak usah dihitung lagi, berarti udah lebur, udah milik suami. Makanya untuk memperjelasnya, jelaskan dari awal. Apakah ini syarikahnya, misalnya nanti mereka akan bagi hasil, nanti akan dihitung sesuai dengan keuntungan yang ada pada bisnis tersebut. Kerugian dan keuntungan dihitung bersama-sama. Atau ini diserahkan kepada suami, diuntukkan, dihadiahkan, dihibahkan. Kalau sudah dihibahkan, maka semuanya milik suami. Karena udah dihibahkan. Kalau udah dihibahkan itu tidak boleh lagi namanya diminta atau dituntut kembali. Kemudian kalau misalnya sang istri punya anak dari suaminya yang sebelumnya, bukan suaminya yang ini, bukan suaminya yang wafat yang barusan ini. Sebelumnya, misalnya suaminya udah meninggal sebelumnya, atau dia bercerai dari suami sebelumnya, dan dia memiliki misalnya beberapa anak. Ketika laki-laki ini meninggal, anak-anak ini mereka tidak mendapatkan warisan daripada bapak tirinya. Nah, nanti akan antum pelajari pada babnya. Jadi anak tiri tidak mendapatkan warisan daripada bapak tirinya. Mereka hanya mendapatkan warisan dari ibunya, karena itu nggak ada hubungan dia nasab daripada bapak tirinya. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan di chat ya dari. Afwan, saya lanjutkan yang tadi. Nah, silakan. Saya lanjutkan yang tadi ya, Ustaz ya. Nah, silakan. Itu kalau si bapak yang meninggal tadi, itu dulu ketika masih hidupnya mengambil harta si istri ini dengan sewenang-wenang gitu, Ustaz. Apakah nanti untuk masalah ketika dia wafat terus diambil begitu saja oleh si anak atas dasar itu haknya ibunya gitu? Harus diselesaikan. Diambil maksudnya dinisbatkan kepada ibunya gitu. Ya harus diselesaikan. Kalau misalnya dia gitu, mengambil secara pinjam atau secara tidak berhak ya, tidak mempunyai hak di situ misalnya. Karena nggak boleh suami mengambil harta istri misalnya. Kalau dia ambil misalnya diambil aja tidak sesuai izin atau tidak sesuai kesepakatan, atau diambil misalnya karena tekanan misalnya, maka harus dikembalikan modal tersebut. Sang anak berhak menuntut. Misalnya anak ini dia tuntut misalnya ke pengadilan, ke hakim, ke qadi. Qadi, ini bapak tiri saya dulu, dia memakai uang ibu saya. Dia mengambilnya dalam arti hutang atau kerjasama misalnya. Dia tidak mengambil dengan cara hibah. Dia mengambil dengan cara begini dan begitu. Maka berhak sang anak menuntut ke pengadilan. Nanti pengadilannya yang akan memutuskan. Jadi boleh dia menuntut. Jadi bukan berarti dia ambil langsung. Kalau dia ambil paksa, takutnya akan timbul fitnah. Timbul fitnah, timbul keributan. Kecuali kalau misalnya orang tuanya atau bapaknya tersebut misalnya rela atau mau saja pembagiannya, ya boleh. Misalnya, udah Pak, saya mau ngambil uang ibu saya nih, ibu saya ada nih, saya ngambil uang ibu saya. Misalnya dia minta kepada anak-anak tirinya kan, kepada
anaknya si bapak itu, saudara tirinya. Silakan kembalikan uang ibu saya karena uang ibu saya dipakai oleh bapak kemarin sekian. Boleh. Tapi kalau terjadi sengketa dan tidak ada jalan keluar, maka jalan keluarnya ialah kembali kepada mahkamah. Barakallahu fiikum. Nah, ada yang ingin bertanya. Ini dari Zahra Hafi dari Sumatera Barat, yaitu Assalamualaikum Ustaz, Ana ingin bertanya, jika harta warisan dikeluarkan untuk berhaji, apakah wajib bagi si ahli waris untuk menggantikannya pergi haji, atau bisa dikeluarkan tanpa harus digantikan berhaji? Jika bisa, kemanakah uang itu diberikan? Baik. Sebagaimana yang antum ketahui, barakallahu fikum, al-akhwat dan ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita daftar haji sekarang, kapan kita berangkat? Kalau di beberapa wilayah ada 15 tahun, ada 14 tahun, ada 20 tahun, maka boleh bagi kita membadalkan haji untuk orang tua kita, misalnya kita bayarkan kepada orang lain. Misalnya di sana, misalnya ada kita kenalan kita atau kenalan kita, contohnya mahasiswa atau TKW, TKI, boleh kita bayarkan kepada mereka, misalnya, boleh nggak? Mau nggak kamu menghajikan bapak saya? Dan saya bayar sekian, misalnya ini upah transportasinya, dan ini upah capekmu misalnya. Kalau dia mau, ya silakan. Berhubung seperti mana yang antum dan antuna lihat semuanya, sekarang kita nggak mungkin daftar haji besok berangkat, kecuali haji plus. Berapa haji plus? Ya ratusan juta. Sementara haji hanya puluhan juta. Apalagi kalau haji badal. Itu nggak perlu puluhan juta misalnya. Jadi kalau yang seperti ini boleh kita badalkan dengan orang lain. Dan ana sarankan kepada semuanya untuk membadalkan haji tersebut, memilih orang-orang yang baik. Contohnya diantaranya adalah memilih TKI yang ia percaya. Misalnya ada TKI yang dia kenal ya, yang dia kenal misalnya di kampungnya, boleh dia pilih. Atau yang paling baik ialah memilih para mahasiswa. Karena mengapa ini kisah ya, bagi antum dan antuna semua, ada orang di sana TKW yang nakal. Kadang mereka silakan yang mau badal haji silakan 5 juta. Tapi dia kumpulkan 10 orang. Itu zolim. Itu nggak sah hajinya. Jadi jangan hanya pikir murahnya. Jadi kalau ada orang bilang murah, hati-hati. Kadang penipuan. Karena tahu kasusnya, Anda lihat langsung ada orang kadang mengumpulkan 5 orang. Dia nggak takut haram. Dia nggak takut namanya ini haram. Ambil 5 orang. Orang bayar 5 orang. Yang haji sama 1 orang. Yang lain bagaimana? Mereka gampang. Misalnya tinggal buat sertifikat haji. Itu gampang sertifikat haji. Kita pun bisa buat sekarang. Tapi yang kita takutkan ialah udah capek dibayar. Udah berniat untuk bapak kita. Tapi hajinya nggak sah. Maka jangan sampai nanti antum dan antuna misalnya menghajikan orang tua, haji badal, haji pengganti kepada orang lain, jangan sampai hanya tergiur murah. Nah, murah tapi tidak ada hajinya. Jadi boleh seseorang menghajikan dengan orang tuanya. Dengan orang lain yang menghajikan orang tuanya. Barakallahu fiikum. Nah, Taib ya ikhwah, ana ucapkan kepada antum dan antuna jazakumullah khairan. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang berikutnya, karena ini alhamdulillah kita sudah lebih 1 jam 20 menit. Alhamdulillah ini adalah kajian faraid yang paling panjang daripada kajian-kajian faraid yang sebelumnya. Dan ana himbau kepada antum, mari kita bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu faraid ini, betul-betul mempelajarinya, berjuang. Karena mengapa? Karena ilmu faraid adalah ilmu yang langka, ilmu yang unik, ilmu yang berbeda, ilmu yang langsung Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam kitabnya. Mari kita bersungguh-sungguh, kita beristiqamah. Kalau ada kesusahan, mari kita kembali berusaha mengulang-ulangnya, menanyakannya.
Adapun bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan kita simpan dulu pertanyaannya. Silakan antum dan antuna tanya pada pertemuan yang berikutnya. Dan ana himbau kepada antum dan antuna untuk mempermudah antum dan antuna di dalam memahami dan mempelajari fikih warisan ini. Insya Allah nanti akan ana kirimkan ringkasan PDF-nya. Misalnya seperti tadi ana buatkan PowerPoint-nya. Tapi untuk mempermudah dan mengingat dan mengikat pelajaran, kita harus memiliki bukunya. Silakan bagi antum dan antuna yang ingin membeli buku, silakan hubungi saudara atau Al-Ustadz Muhammad Rizki, karena beliaulah yang diamanahkan untuk mengurus buku-buku. Karena buku-buku ini bukanlah buku berarti antum bukunya untuk dikomersilkan, bukan. Ini hanyalah salah satu dampak mempermudah antum dan mendukung kegiatan kita yang beberapa kegiatan di dalamnya adalah di antaranya kegiatan fikih mawaris, ada kajian usul fikih, ada kajian nahu, ada kajian akidah nanti insya Allah. Kita ada beberapa kajian sekarang, ada 3 kajian atau 4 kajian. Ada fikih mawaris, usul fikih, nahu. Nah. Jazakumullah khairan bagi antumna dan antum semuanya. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita pahami. Semoga antum dan antuna diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara bahaya dan wabah ini. Kita ucapkan sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Berjumpa pada Barakallahu fiik. pertemuan yang berikutnya. Jazakumullah khairan.